mereka itu pekerjaan awalnya kan di 100 hari itu kan mengenai bagaimana penanggulangan Sampah, sampah, betul, gitu ya iya Bang. iya Tapi sampai sekarang nol gitu kan Bang, iya nggak ada penanggulangan, iya bagaimana cara iya. mengatasinya pun tidak ada gitu Bang. Ini kayaknya nada-nadamu pesimis ini sama Ya, pemerintah nih. karena kan nyatanya Bang di TPA itu tidak ada pengolahannya gitu Bang, gitu-gitu aja sampai itu numpuk, bagaimana di TPA itu pun mereka pun nggak tahu kan gitu Bang. Selamat datang di Tilik, sebuah program dari Insight Labuan Batu yang mengajak kita untuk melihat lebih dekat, memahami lebih dalam perjalanan dan kisah-kisah dari orang-orang yang telah berbuat dan berdampak di Labuan Batu. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang anak muda kreatif yang telah lama berjuang, berusaha dalam budidaya maggot. Siapa beliau? Beliau adalah Taufik Rutonga. Bersama saya, Halmi Asibuan. Inilah Tilik. Pik, makasih ya udah datang ke Insight Labuan Batu. Gimana kabarnya, Pik? Siap, baik Bang, Sehat ya? sehat. Oke. Mungkin kita awali gini, Pik ya. Kau bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan hidupmu ya? Kau lahir di mana, bersekolah, sampai melanjutkan perguruan tinggi. Kita pengen tahu gitu gimana, Pik? Ya, saya sekolah di SMA Negeri 2 Rantau Utara, Bang. Binaraga, kuliah sempat di ULB sampai semester 5 mau semester 6. Dan akhir dari kuliah itu saya tidak melanjutkan kuliah itu karena tidak apa namanya Nggak selesai atau kayak mana? iya, tidak selesai, Oh, Bang. gitu ya. Jadi tadi di SMA Negeri 2 Negeri Rantau Utara, 2, Bang. oke. Kalau lahir di rantau memang? Rantau Prapat, Bang. Rantau Prapat ya. Kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Padang Bulan, Bang. Padang Bulan. Iya. Ya. Lanjut SMP? SMP Negeri 2 Rantau SMP Utara. Negeri 2. Nah, tamat SMA melanjutkan kuliah, ngambil jurusan apa, Pik? Pertanian, Bang. Pertanian di ULB. ULB, Universitas Labuan Batu. Iya, Bang. Agroteknologi ya? Iya. Kenapa ngambil jurusan agro? Karena latar belakang orang tua pun petani juga kan Bang, dari mudanya dan sampai sekarang Bang. Jadi kau terinspirasi dari Orang tua. ayah nih Iya. maksudnya, ayah gitu ya. Jadi kau ngambil jurusan pertanian agro gitu. Iya. Sampai semester 5 kemudian nggak melanjutkan. tidak melanjutkan Bang. Kalau boleh tahu kenapa, Pik? Karena waktunya tidak gimana ya Bang, yang pertama karena malas kan juga, yang kedua tidak dapat waktunya untuk bekerja juga Bang. Dulu saya kan pengawas di TPA. Di TPA itu dari pagi sampai sore mengawas di TPA itu Bang. Jadi waktu untuk kuliah itu tidak dapat juga kan. Sebenarnya dapat, cuman kan jauh juga dari Ekpaing itu ke Rantau Prapat ini kan Bang, ke Iya, iya. WLB. Oh, jadi karena kuliah sambil bekerja gitu ya? Iya Bang. Jadi nggak terkejar kuliahnya begitu ya? Sebenarnya terkejar, cuman ada kemalasan juga kan Bang. Tidak mau melanjutkan itu juga. Oke, apa namanya, tadi sempat disinggung dirimu sempat bekerja gitu ya? Iya. Berarti tamat SMA langsung kerja sambil kuliah gitu? Awalnya nyoba polisi juga Bang, gagal. Nyoba polisi? Iya, gagal. Baru terakhir melanjut kuliah juga di sini, honor juga di sini kan Bang, di Dinas Lingkungan Hidup. Selama dari 2018 sampai 2023 awal Bang. 23 awal. Iya. Itu pun diberhentikan, tidak ada surat menyurat dan begitu aja Bang. Oh ya, ini menarik nih. Nanti Iya. kita bahas itu ya, bagian Siap, itu ya, bagian dirumahkan gitu ya. Iya. Jadi 2018 awal mula kuliah di situ juga dirimu honor gitu ya, honor di Dinas Lingkungan Hidup. Itu bagian apa di awal? Di awalnya pengawas di Glugur, pengawas Di kebersihan. pajak Glugur ya? Iya. Oke. Selama 3 tahun dan terakhirnya di pengawas di TPA Bang. Selama di Glugur
pengawas kebersihan itu kerjanya ngapain aja? Ngawas ibu-ibu tukang sapu itu sekelilingan Iya. Gelugur, Bang. Iya, Kebersihannya kan. mengawas kebersihan Iya, lah begitu ya. Itu berapa lama tuh di pengawas kebersihan? 3 tahun, Bang. 3 tahun. Mhm, Selanjutnya ke TPA, tempat pembuangan akhirnya akhir, di Aikpaing ya? Ekpaing. Aikpaing. Itu bisa dijelaskan nggak, Pik, waktu di masa-masa kau di bagian TPA itu ngapain aja kau di sana gitu? Kalau di sana, Bang, ngawas truk-truk sampah yang ilegal, Maksudnya? yang tidak, gimana ya, Bang, yang tidak ada ikatan sama kepala dinas, Iya, dinas lingkungan hidup kan, Bang. iya. Yang apalah, Bang, yang tidak bersinggungan pada dinas lingkungan untuk pengolahan sampah itu, Bang. Oh jadi Pembuangannya, yang iya. tidak ada izin. Oh jadi ini ada yang masuk ke TPA itu ada truk yang ilegal, ada yang legal begitu? Iya, Bang, Yang legal ini pastinya kerja sama sama Dinas dinas Lingkungan Hidup. lingkungan hidup, iya, Bang. Yang ilegal ini kok bisa ada yang ilegal? Maksudnya kayak mana tuh? Mungkin itu tadi ya, Bang, ilegal ini kan yang tidak ada kerjasama sama dinas lingkungan hidup untuk, pengangkutan sampah, sebagainya kan, Bang. Iya, iya. Jadi itu yang diapakan, Bang, dan buang sampah untuk di lingkungan Ekpaing itu kan banyak. Iya. Jadi saya disuruh ngawas Ah. untuk tidak buang sampah ke situ lagi. Maksudnya diarahkan ke TPA, Bang. Oh gitu. Mhm. Jadi truk yang ilegal ini kau himbau supaya mereka nggak masuk ke Masuk, TPA? Bang, tapi Masuk? kan mereka itu kadang kan buang sampah itu di simpang palang itu, Bang, yang menyebabkan sampah kan di situ berserakan apa kan, Bang. Kan banyak Iya. yang sampah-sampah liar banyak di Ekpaing itu. Oh. Itu yang terjadi, Bang. Oh berarti seharusnya Diarahkan ke dalam. yang kita anggap ilegal ini boleh mereka, Boleh, iya, boleh Bang. begitu ya. Oke, menarik Pik ya. Jadi selama berapa tahun tadi di TPA? 2 tahun, Bang. 2 tahun ya. Mhm, Tempat pembuangan akhir tadi. mhm. Kau melihat ya kita tahu kan di tempat pembuangan akhir ini kan sampah itu begitu bertumpuk dan menggunung begitu. Iya. Itu gimana tuh? Sebenarnya itulah pemerintah ini, Bang, tidak ada pengolahan sampah. Sebenarnya sampah ini kan bisa bermanfaat, Hmm. bisa menjadi nilai uang juga kan, Iya, Bang, iya. kalau diolah dengan benar. Oh gitu. Sebenarnya pun kita pun di Labuan Batu ini ada juga yang pengolahan sampah plastik Hmm. organik. Kayak saya, organik ini di bidang, Iya, peternakan maggot, budidaya iya, maggot oke. BSF. Iya. Maggot ini bermanfaat untuk Iya, pakan ikan, ayam yang iya. tinggi protein, gizinya. Sorry, sebelum kita ke maggot gitu ya. Iya. Yang pengen kita ulas ini kan truk-truk yang masuk itu membawa sampah yang sudah terpisah antara organik dan Tidak. anorganik atau bercampur? Bercampur, Bang. Jadi langsung di-dumping gitu, Iya. langsung dibuang begitu ya? Dibuang, Jadi ditumpuk gitu yang aja, Bang. memisahnya siapa? Tidak ada. Wow, dibiarkan saja begitu? Iya, Bang. Bah, itu bisa lambat laun begitu bertimbun menggunung besar bisa berpotensi bencana kan? Itulah yang terjadi di kabupaten kita ini, Bang. Tidak ada pemanfaatan untuk sumber daya sampah ini, Bang. Oke, dari pemilahan saja belum ada begitu ya? Tidak Itu ada pada sama waktu itu tahun? 2000 berapa ya, 20-an gitu, Bang. Bahkan sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Pemilahannya tidak ada? Tidak ada. Oke, menarik Pik. Nah kita kembali lagi ke yang sempat kau sampaikan tadi kan, Mhm. bahwasanya kau honor di Dinas Lingkungan Hidup itu selama berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Iya. Nah, tadi kau sampaikan kan diberhentikan atau Dirumahkan. dirumahkan begitu ya, Iya. tanpa ada penjelasan. Nah mungkin bisa diceritakan Pik, kayak mana tuh? Pada saat itu mungkin kan, Bang, banyak di Labuan Batu ini pada 2023 awal ya, itu banyak honor-honor dirumahkan katanya. Dan kami di bagian lapangan itu tidak ada diganggu gitu, Bang. Tapi kenyataannya tidak sama kayak Begitulah gitu ya. ya. Dirimu sempat komplain kepada pihak Sempat, dinas Bang. sempat. Apa yang Sempat. kau pertanyakan? Kalau bisa kalau enggak gimana ya, Bang? Ya nggak apa-apa, terbuka aja. Iya, saya bertanya sama bagian umum, "Kenapa gitu? Nama saya tidak ada lagi." Alasan mereka karena dirumahkan gitu, Bang. Itu aja lah alasannya ya, Iya. dirumahkan gitu ya. Sampai sekarang pun surat pemecatan, surat pengunduran diri saya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Tidak ada, Bang. Wow, dahsyat ya.
Iya. Iya. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup itu honor kan yang membuatmu tertarik untuk honor di situ apa sebenarnya? Karena tadi kan kalau kuliah Iya, pertanian orang tua basic-nya pertanian. Ini ada honor di lingkungan karena hidup dorongan orang tua juga, Bang. orang tua juga ya. Iya, Oke, Pik. Jadi itu sekelumit tentang perjalanan kita katakanlah pekerjaan atau iya, karirmu ya di Dinas Lingkungan Hidup iya, sampai 5 tahun ya di iya, sana ya. Berarti sampai 2023. 23 awal gitu, Bang. Oke, nah, eee, kamu masuknya ke dunia magot ini kapan? Saya masuknya itu 2018 akhir, Bang. Pada saat itu saya beternak ayam kampung, Mmm, karena pakan ayam kampung ini tinggi, saya mencoba untuk budidaya maggot ini tadi, Bang, untuk membantu pakan si ayam tadi. oh sebentar. Jadi ini ada kegiatan multi kegiatan yang kau jalani nih kan gitu kan, Iya, ada Bang. banyak kegiatan. 2018 kau kuliah, Mhm, kemudian honor, mhm. kemudian budidaya maggot juga gitu. Iya, Bang. Itu kau menjalani aktivitas itu sehari-hari, Iya, Bang. tiga-tiga. Iya, Nah, kita masuk ke maggot tadi kan gitu kan, tadi apa namanya, awal mulanya kau beternak ayam kampung. kampung. Itu dilakukan semenjak sebelum kuliah atau sesudah kuliah? Setelah kuliah? Sebelum kuliah, Bang. Sebelum kuliah, berarti Iya, pada waktu SMA sudah ternak ayam ayam kampung. kampung. Ya boleh diceritakan? Pada awal peternakan ayam kampung itu mungkin itu untuk pembelajaran sama saya Mhm. kan, Bang. Karena awalnya saya pun beternak ayam kampung itu karena susahnya nyari kerja di sini. Mhm. Jadi ke ayam kampung tadi tuh kan, Bang, untuk tambahan juga kan. Jadi ketika beternak ayam kampung itu pakan-pakan harga pabrikan itu tinggi, Iya gitu. Jadi pada saat itu saya nonton YouTube, iya. terapalah maggot tadi, Bang. Dapat informasi dari YouTube ya? Iya, Heeh. YouTube itu Untuk pakan ya? bagaimana ternak maggot, bagaimana, protein kadar protein si maggot tadi gitu, Bang. Tertariklah gitu ya? Tertarik, iya, Karena Bang, informasi dari iya, YouTube itu ya? iya, Heeh. tertarik untuk budidaya maggot tadi. Karena keuntungannya lebih ekonomis mungkin? Iya, Bang. Ya gitu ya, heeh. Tapi mungkin sebelum kita ulas lebih dalam terkait maggot ini kan, Mhm, mungkin perlu kau jelaskan maggot ini sebenarnya apa? Biar kawan-kawan iya. tilik tahu gitu ya. Maggot ini adalah hewan ulat pakan tinggi protein yang bermanfaat untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik. Sebenarnya banyak keuntungan budidaya maggot ini. Salah satunya yaitu bisa pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik. Yang kedua, bisa membantu peternak-peternak dalam hal pakan tadi. Jadi itu sejenis ulat. Iya, Bang. Yang bibit ulat itu dapat dari mana atau memang bagaimana tuh maksudnya? Kalau saya awalnya itu beli, Bang, di Medan. Oh beli di Medan. Iya, Ya maksudnya ulat ini memang tercipta dari apa, bakteri, lalat atau macam mana segala macam gitu? lalat ini black soldier fly, lalat Black soldier fly, oke lalat ya, tentara hitam, Bang. iya Dia berawal dari telur, iya. ke baby, ke maggot, baru pupa, ke lalat. Oh, Siklus hidupnya. iya. Heeh, Kemudian itu yang digunakan untuk mengurai sampah. organik tadi. Oh, dan itu lebih cepat dibandingkan dengan misalnya Jauh kan lebih cepat, Bang. jauh lebih cepat ya? Misal, pengolahan sampah tadi 50 kilo dengan tebar bibit sekitar 20 gram, itu bisa menghabiskan 2 sampai 3 hari, Bang, sampah Iya tadi. iya. Karena 10 kali lipat dari bobot dia tadi kan, Iya. bisa diolah si maggot tadi. Berarti ini sejenis ulat ya, Ulat. intinya begitu ya? Mhm, Nah, pada waktu awal mula dirimu beternak maggot ini kan, mhm. kan ulat begitu ya? Iya, Bang. Ini ternaknya di rumah atau di lahan tersendiri gitu? Di lahan tersendiri, Di Bang. lahan sendiri. Iya, Jadi, apa respon orang tua begitu? Maksudnya atau respon sekelilingmu lah kan? Ini kan ulat ya, iya, sesuatu yang sebagian orang kan menjijikkan atau iya. bagaimana gitu, apa respon orang gitu? Kalau respon orang tua itu, ya kayak gitu tadi kan, Bang, jijik, Jijik "Kok ya? bisa?" gitu, ke Heeh. situ. Sebenarnya banyak ternak lain, kenapa ke situ gitu, Iya. Bang.
Tapi karena saya berpikir tadi Bang, banyak pemanfaatan si maggot tadi itu. Itu yang membuat saya sampai sekarang berbudidaya maggot BSF. Jadi setelah kau sampaikan orang tua mendukung ya? Mendukung Bang. Oh. Sampai-sampai dikasih juga kan modal untuk membangun itu tadi. Oh. Membangun skala rumahan lah Bang, budidaya maggot tadi kan. Dan banyak juga yang terjadi pembakaran. Oh sempat? Sempat Bang. Iya, iya. 2022. Maksudnya ternak Maggot saya dibakar orang. ternak maggotmu dibakar orang? Iya Bang. Di ladang itu? Iya. Kenapa? Kalau terakhir Bang, karena mungkin ayam saya kan ada di situ Bang. Ada orang sekitaran situ. Yang penjaga tadi nampak paling tadi ngambil ayam, dibilangin. Kalau awalnya dari pengutipan cerita itu udah bisa diapakan kan Bang? Iya. Bahwasannya dari situ segi apanya. Pelakunya dapat? Kalau pelakunya nggak nampak Bang. Jadi Nggak pada tahu. waktu itu Saya di ludes? tebing. Ludes Bang. Oh kau tidak di tempat? Iya. Di luar kota? Iya. Ludes habis semua Habis terbakar? semua Bang. Waduh. Udah ketanam modal itu di awal kan? Iya. Jadi gimana? Gimana bangkit lagi? Bangkit lagi itu tadi Bang. Karena faktor sama teman juga kan membangun itu tadi kan Bang. Oh join ya? Join Bang. Ya kami lanjut lagi. Pada akhirnya pun kawan pun tidak apa kan Bang. Ya itu jatuh lagi Bang. Balik tidak berproduksi lagi. Apalagi kan gitu. Iya. Sempat mati lah gitu Bang. Iya. Usaha itu. Tapi pada akhirnya 2023 saya bangun lagi. Saya mainkan lagi Bang. Bangun lagi kan gitu. Tapi kendala si maggot ini tadi kan sampah tadi Bang, pakannya. Kita nyari pakan ini agak susah di sini. Susahnya di mana? Pakan organik ini kan banyak. Kita itu berapaan dengan pakan babi tadi Bang. Itu yang membuat kita itu kurang gitu Bang. Jadi kalau mungkin pemerintah itu bisa bekerja sama ataupun bisa untuk Iya. budidaya tadi kan Bang. Iya. Mungkin sangat enak gitu Bang untuk budidaya ini. Supportnya lah gitu. Salah satu kendala yang kau hadapi itu berarti Pakannya. kekurangan pakan untuk maggot ini. Di mana Iya. pakan itu adalah sampah organik gitu ya. Iya. Yang kau harapkan kalaulah bisa kerjasama dengan pemerintah dalam artian sampah-sampah yang dikelola Yang tidak pemerintah, bermanfaatan tadi ya Bang. sampah organik yang dikelola Iya. pemerintah itu bisa tersalurkan ke. Iya. Mungkin Oke. kita bisa membantu masyarakat juga kan, membantu pemerintah khususnya kan Bang untuk pengolahan sampah tadi kan. Yang selama ini itu ditumpuk aja dan tidak diolah. Ini kan bisa kita budidayakan gitu Bang. Bisa kita olah, bisa bermanfaat juga kan. Dari Iya. mulai pupuknya, si ulat tadi. Mungkin gitu Bang. Nah, ini kan berhubungan kan, di awal-awal dirimu sempat honor di Dinas Lingkungan Hidup di bagian pengawasan sampah Iya, Bang. tadi kan gitu kan. Kemudian budidaya maggot kan. Sementara kendalamu adalah tadi terkait pakan sampah organik gitu. Iya. Harusnya kan dengan backgroundmu tadi sempat di lingkungan hidup, ini kan tersampaikan kepada mereka. Sempat ada usaha nggak gitu? Maksudnya menyampaikan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwasanya ini aku sekarang ternak maggot, kira-kira begitu kan. Kira-kira ada bisa dibangun kerjasama atau bagaimana gitu? Udah 3 kali Bang saya kayak gitu juga Udah kan. 3 kali Iya. disampaikan ya? Sampai terakhirnya saya ikut di suatu komunitas pengolahan sampah di Labuan Batu ini juga gitu Bang. Tujuan saya itu tadi kan. Bentar, udah 3 kali apa responnya? Responnya ya gitu loh Bang, tidak ada. Ya gitulah gitu ya. Iya. Tidak Karena ada. kalau sebenarnya kalau kita mau aja mereka itu pun tidak ada memberatkan gitu Bang, tidak ada apa namanya, kerugian gitu kan. Nah, ini yang saya tanyakan, maksudnya kan ini kan sampah organik begitu. Yang mana kita tahu kan dibuang ke TPA tadi kan menumpuk dan menggunung gitu. Iya. Nah, kalaulah ini bisa dimanfaatkan kan menarik gitu. Iya. Kenapa pihak Dinas Lingkungan Hidup ini nggak tertarik kan? Nggak habis pikir juga kita nih. Iya, itu tadi Bang. Mungkin kan background mereka itu tidak sampai ke situ kan Bang. Dan pikiran mereka itu pun tidak sampai bagaimana cara pemanfaatan dan pengolahan sampah tadi kan Bang.
Mungkin kalau mereka itu tahu manfaat si maggot tadi, Iya. bagaimana pengolahannya, bagaimana cara budidayanya, mungkin mereka mau kan Bang gitu. Dan Iya. semua itu udah saya jelaskan gitu. Sudah Dari dijelaskan? dari sisi ekonomi, Hmm. sisi keuntungan, Iya. sisi itu tadi Bang, pemanfaatannya gimana kan. Iya. Tapi nggak sama sekali sampai sekarang terjadi. Oke. Kalau dari sisi ekonomi kayak mana? Kalau dari sisi ekonomi Bang, maggot ini lumayan Bang. Dari segi telur aja 1 gram itu bisa 5.000, 4.000. Telur. Harganya? Iya. Iya, harganya Bang. Kalau nilai ekonomi si maggot fresh maggot itu tadi 8.000 sampai 10.000. Ada fresh maggot? Ada. Apa itu? Apa itu? Bisa Fresh dijelasin? maggot ini maggot hidup Bang. Maggot hidup, ya. Itu yang bisa kita jual untuk peternak ayam tadi kan Bang. Dan pupa ini indukan untuk menjadi lalat. Oke. Itu 50.000 per kilogramnya. Oke. Sisi manfaatnya kan banyak Iya, Bang. iya. Jadi ada istilah tadi apa, black Soldier fly. soldier fly, kemudian ada fresh maggot, Iya, kemudian ada telur dan pupa ya? iya. Oke. Jadi dari segi ekonomis lumayan Bang. lumayan. Nah, kau Iya. sudah punya hitung-hitungan itu ya? Iya, karena pun di pasar pun harga itu pun memang segitu gitu Bang. Yang menampungnya siapa di sini? Kalau di sini menampungnya peternak ayam lah Bang, yang mau gitu kan. Karena kan kalau di peternak ayam itu biasanya ngambil di baby maggot, telur. Iya. Mereka itu untuk penguraian si tai ayam tadi Bang. Di bawah kolong ayam tadi. Oh, langsung Ditabur. diurai? Iya, langsung Oke. diurai si maggot tadi. Iya. Ulatnya itu bermanfaat untuk pakan ayam tadi kan Bang, siklus keuntungannya kan untuk ayam tadi kan. Itu tadi. Nah, kita flashback ke belakang sedikit ya. Jadi di masa-masa kau masih sekolah menengah SMA kan Iya. sudah ternak ayam ya. Kemudian muncul inspirasi untuk beternak atau budidaya maggot karena ini digunakan untuk pakan alternatif ya untuk ayam tadi. Iya. Nah, setelah kau lakukan itu gimana gitu? Maksudnya tadi kan asumsinya hitung-hitungannya kan lebih murah gitu, lebih menguntungkan. Kalau pemanfaatan si maggot ini untuk ayam Bang, dia itu daya tahan si ayam tadi ini lebih tinggi gitu terkena penyakitnya. Dan untuk kadar proteinnya pun jauh lebih tinggi juga, cepat gitu, untuk mendapatkan bobotnya tadi kan Bang. Yang ketiga, untuk si ayam ini, kecerahan ayam tadi ini jauh lebih baik Bang, jauh lebih nampak sehat lah gitu. Dan itu terbukti? Terbukti Bang. Iya. Jadi ayam ini yang kau jual telur atau dagingnya atau apanya ini? Kalau saya ayam itu kemarin itu daging Bang. Daging ya? Cetak 1 kilo itu langsung jual gitu. Memang itu targetnya kan Bang. Oke, menarik ya. Jadi dari ayam sendiri itu ada nilai bisnis ekonominya gitu ya. Daging, telur, dan maggot juga begitu ya. Nah, dirimu ini kan anak muda begitu ya? Iya Bang. Anak muda sudah berpikiran untuk membuat suatu usaha. Usaha yang kami pikir sangat kreatif dan visioner gitu ya. Bagaimana beternak maggot, dan salah satu keuntungannya itu bisa berpotensi untuk mengurangi sampah organik gitu ya. Iya. Kita sudah bahas tadi maggot ini adalah ulat gitu ya, ada kesan menjijikkan segala macam. Dan kan anak muda begitu ya. Nah, di circlemu sendiri kawan-kawanmu melihatmu gimana? Responnya gimana gitu ya? Topik maggot atau bagaimana gitu? Iya, kalau respon kawan-kawan Bang, mungkin kalau kita nggak satu circle peternak agak jijik gitu kan Bang. Kawan-kawan tongkrongan nih maksudnya? Iya. Agak jijik gitu? Agak jijik lah, apa itu maggot, maling gotah gitu Bang. Maggot, maling gotah katanya? Tahu mereka itu kan maggot itu maling gotah maling gitu gotah ya. gitu ya? Taunya kan maggot ini kan pakan alternatif untuk ayam, ulat gitu Bang. Jadi ada stereotip ejaan itu ya? Iya. Maggot, maling gotah gitu. Iya. Apa responmu? Ya gitu Bang. Memahami aja kan, senyum aja kan Bang. Senyum aja. Iya, tapi kan mereka kan nggak tahu manfaat maggot ini apa gitu Bang. Nggak coba kau jelaskan? Ya mungkin kalau dijelaskan pun sama Bang. Mereka itu pun kurang paham juga kan. Karena nggak di situ juga apa nor itu kan. Iya. Nah,
Tadi sempat disinggung bahwasanya kau sempat kuliah gitu ya, Mhm, ngambil jurusan agroteknologi gitu kan. mhm, Karena tadi terinspirasi dari ayah begitu ya. mhm, Kemudian berusaha membuat budidaya maggot betul. dan sebagainya gitu. Waktu masa-masa kuliah dulu secara, literatur gitu ya, pembelajaran di kuliah ada yang menyinggung-nyinggung tentang maggot nggak gitu atau Tidak gimana? ada Bang sama Oh nggak sekali. ada ya? Karena agroteknologi Iya, begini? umum aja Bang pembahasannya kan, masih membahas-bahas, biologi lah, tentang tanaman, tentang apa gitu Iya. kan Bang. Kalau untuk pemanfaatan ke maggot tadi nggak ada Bang. Jadi literasi maggotmu atau informasi tentang maggotmu lebih banyak kau dapat dari mana? Dari internet, kawan-kawan Oh, juga kan Bang, kawan-kawan nih maksudnya komunitas komunitas ternak ayam tadi Bang. peternak ayam Iya, di Labuan Batu Labuan nih? Batu. Banyak jumlahnya Kalau peternak ayam? peternak sekarang Bang di Labuan Batu ini sangat banyak Bang. Sangat banyak ya? Makanya tujuan saya ini Bang, tetap untuk budidaya maggot ini, untuk mengolah maggot ini menjadi pakan ayam tinggi protein Bang, yaitu dari pelet tadi, pelet ayam. Oh jadi maggot ini mau Olah diolah menjadi pakan ayam dan sudah kau lakukan? belum, itu tadi Bang. Kendalanya apa? Kendalanya uang juga kan Bang, Oh dari segi dana. permodalan gitu. Apa yang Iya, dibutuhkan di situ untuk mengolah maggot ini menjadi pelet itu? mesin aja itu Bang. Sebenarnya kalau yang dibutuhkan itu mesin, mesin cetak pelet tadi, sama bahan-bahannya tadi kan. Mmm, Kalau nilai untuk pembuatannya itu tadi nggak begitu besar gitu Bang. Tapi pemanfaatannya itu begitu besar kan, yang sementara sekarang itu pakan itu harganya itu dari 12.000 sampai 10.000, kalau kita mungkin buat dari 7.000 ke 8.000 mungkin bisa membantu ternak tadi kan Bang, iya iya. dengan kadar protein yang sama, mungkin kan mereka itu lebih tertarik kan gitu kan. Karena pada saat 2020-an ada teman juga bikin pakan ayam itu yang tidak tahu kadar proteinnya gimana, itu mereka mengejar gitu Bang. Sampai saya pun menunggu pakan itu tadi sebulan gitu Bang, gilirannya. Artinya Ayah di pasaran lumayan? lumayan Bang, saya pikir kalau kita itu bisa menuju ke situ, lumayan juga kan Bang, nilai ekonomisnya gitu. Oke oke oke. Artinya kan ada semacam harapan atau mimpi besarmu begitu ya? Iya, Supaya budidaya maggot ini bisa berkembang secara baik gitu, salah satunya bagaimana maggot ini, bisa diubah menjadi pakan ternak dalam bentuk pelet gitu ya. iya, Dan itu membutuhkan biaya nggak untuk kebutuhan iya, mesin tadi begitu ya. iya Bang, Dan artinya itu nggak bisa kau cukupi kau penuhi secara sendiri gitu kan. iya. Sempat berusaha untuk mencari permodalan ke bank atau ke mana kerjasama investor segala macam? Itulah tadi kan Bang, sempat saya itu kemarin itu ikut-ikut komunitas juga kan, untuk Labuan Batu ini pengolahan sampah tadi, Oh, tujuannya ke situ juga kan. iya. Rupanya lambat lautnya tidak sampai ke situ juga kan. Maksudnya kau ikut komunitas pengolahan Iya, sampah ini tujuannya supaya berbudidaya maggot tadi, proposalmu ini iya, tersampaikan. iya. Apa hubungannya? Ini kan komunitas maksudnya gitu. Hubungannya itu tadi Bang, u karena pengolahan sampah ini kan tujuan komunitas ini untuk mengolah sampah Labuan Batu ini. Oke, Saya berdiri di situ dan ikut serta di situ untuk membangun itu tadi kan Bang. iya. Tahu-tahunya pun, dari komunitas ini pun Kurang respon lah kira-kira gitu. respon sebenarnya Bang, Nah, baik juga. iya. Cuman mungkin dari segi dana pun kekurangan juga kan Bang, makanya tidak tersampaikan gitu. Nah, iya artinya pertanyaan saya tadi kan, eee, kau kekurangan Dana, dana untuk pengolahan, iya untuk membeli mesin iya, tadi gitu. Jadi harapannya kau join komunitas supaya terwujud. iya, Kita tahu komunitas ini kan nggak punya pendanaan, maksudnya iya. gimana nih maksudnya? Pada awalnya saya kira pun ada kan gitu Iya, Bang. pada awalnya harapan ada, rupanya Iya, rupanya pun ya tidak ada juga kan gitu Bang, dan saya pun lama-kelamaan untuk membangun itu tadi, habis waktu, habis tenaga juga kan Bang. Ya mungkin kalau dilanjut pun sama aja kan gitu
kosong juga kan Bang. Oke. Makanya terakhir saya mengakhiri kerjasama tadi untuk membangun di kandang saya sendiri Bang, gitu. Topik tadi sempat singgung bagaimana usahanya agar mesin pengolah maggot ini untuk menjadi pellet ini bisa terwujud gitu ya. Salah satunya dengan masuk ke dalam komunitas tadi gitu. Harapannya agar terwujudlah ada mesin tadi kan gitu. Tapi juga dengan masuk ke komunitas itu belum juga ya, belum rezeki ya, belum terwujud juga mesin itu ya. Ada usaha-usaha lain yang kau lakukan, Pik? Semisal misalnya datang kepada pihak bank atau investor segala macam gitu. Kalau untuk mendatangi ke pihak bank tidak ada Bang, sama sekali Bang. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada pengetahuan juga kan Bang, ke situ bagaimana cara peminjamannya, bagaimana apanya kan gitu Bang. Ribet juga kan. Iya. Mungkin kalau untuk ketemu sama teman-teman, bagaimana apanya, ada Bang beberapa gitu kan. Tapi sama sekali nihil gitu, tidak ada. Artinya punya niat kan Iya, untuk apa namanya tadi datang kepada pihak bank tapi mungkin belum bisa dipelajari begitu ya. iya, Iya. Nah, kita dapat bocoran ya bahwasanya budidaya magotmu ini sempat dilirik oleh PT PN3 begitu. Bahkan pihak PT PN3 sempat datang ke peternakan magotmu. Bisa diceritakan? pada saat itu orang PT PN itu datang ke situ untuk kunjungan aja Bang. Oh, kunjungan. Bagaimana pengolahan sampah gitu, bagaimana budidaya maggot BSF gitu Bang. Untuk diterapkan di PT PN gitu Bang. Oh. Karena mungkin di PT PN itu ada untuk pengolahan ya, sampah organik menggunakan BSF gitu Bang, maggot tadi Oh, lebih kepada mereka tertarik supaya budidaya maggot ini bisa diterapkan di di PT tempat PN. mereka begitu. Iya, Kalau ya, diapakan ke masyarakat mereka lah Bang. Bahwasanya maggot ini bisa digunakan untuk pengolahan penguraian sampah organik, sisa-sisa dapur mereka gitu Bang. jadi mereka sempat datang ke peternakanmu? Sempat Bang, Sempat ya. sempat juga, kami ini jadi narasumber gitu, mengenai bagaimana budidaya maggot BSF tadi di PT PN Eknabara Bang. Dan mereka pun pada saat itu membuat pelatihan maggot tadi, tapi sampai sekarang tidak terjadi gitu, Terjadi begitu. pelatihan tadi Bang. Artinya di awal PT PN pernah datang ke budidaya Iya, magotmu, kemudian kalian diminta untuk menjadi narasumber iya, di sana dan kau juga udah datang ke sana, mhm, selanjutnya dijanjikan untuk ke langkah yang lebih real itu pelatihan gitu, iya, tapi tidak terrealisasi. tidak. Kenapa? Kalau itu tidak tahulah Bang, kenapa gitu. Artinya semacam komunikasinya terputus begitu ya? Iya, dan terakhir pun mereka mau kunjungan juga, cuman saya tidak memperbolehkan gitu Bang. Kenapa? Ini menarik nih, kenapa? Karena mungkin rasa saya Bang, Heeh. nggak ada efek timbal balik sama saya juga kan Bang gitu. Hanya kunjungan aja tapi tidak ke pelatihan juga kan Bang, untuk apa gitu, dilanjut lagi gitu Bang. Ada rasa kecewa atau bagaimana? Kayak kecewa ya kecewa juga kan Bang gitu. Iya iya iya. Karena kan saya untuk buat pelatihan ini biar masyarakat itu tahu gitu Bang, budidaya maggot ini ada gitu di Labuan Batu, dan bisa diterapkan juga kan Bang, ilmu tadi itu ke mereka-mereka yang mau gitu, dan bisa mengenal apa keuntungan dalam budidaya maggot tadi. Jadi sama pihak PT PN3 hanya sebatas kerjasama itu ya? Kunjungan Yang aja ya Bang, kunjungan ya? narasumber itu aja. Enggak sempat ada pembicaraan terkait dengan mimpimu supaya ada Nggak mesin ada, pengolahan ini? Enggak tidak sempat ada tersampaikan ya? tersinggung ke situ Bang. Kenapa nggak disampaikan aja sekalian? Mungkin kan tujuan mereka itu kan untuk menerapkan bagaimana budidaya maggot ini Bang, ke Oke oke. masyarakat mereka kan. Iya. Kalau untuk singgungan ke pembuatan pakan tadi kan, Mmm, mungkin kan itu kan untuk saya tadi, iya untuk tujuan untuk bagaimana bisnis budidaya maggot tadi, iya. keuntungannya, dan menciptakan, produk-produk yang hasil dari si maggot tadi gitu Bang. Artinya ini kan menarik ya, ada seorang topik anak muda yang concern dalam budidaya maggot dan berharap
supaya usaha budidaya magotnya ini bisa berkembang dengan tadi ya, mengolah maggot menjadi pelet tadi. Dan Mhm, itu butuh mesin kan, di mhm, mana kau terkendala di situ mhm, untuk permodalan mhm, membeli mesin tadi kan. iya, Kau sudah sempat lakukan usaha dengan merangkul komunitas gitu. mhm, Ada pihak PTPN 3 juga datang gitu mhm, ya. Tadi juga melalui jalur bank yang masih kau pelajari gitu. mhm, Nah, ini yang keempat mungkin ya pastinya kita berharap ya kepada pemerintah kan. mhm, Ini kan sesuatu yang menarik begitu, yang bisa menginspirasi dan ada nilai keuntungan ekonomis dan anak muda lagi mengerjakan mhm, kan. Harapan kita kan pemerintah bisa melirik ini gitu. Syukur-syukur bisa membantu permodalan terkait dengan mesin gitu. mhm. Sejauh ini gimana respon pemerintah gitu? Kalau respon pemerintah itu Bang, ya gitu tadi nggak ada kan Bang. Sama kita pun berkecimpung kerja sama pun ke mereka pun cuma-cuma aja gitu Bang. Kayak tahun 2023 ada Dinas Lingkungan Hidup itu minjam produk saya untuk hal, hari Pemkab gitu. Mereka itu minjam produk saya itu maggot kering gitu Bang, yang apa namanya, yang apa yang diolah dari si maggot tadi itu kan Bang, misal Iya. dari produk saya itu maggot kering, pupuk organik, setelah itu udah selesai gitu Bang, nggak ada berkelanjutan lagi gitu. Pikir Oh, saya ketika saya kerja sama tadi itu kan Bang, mereka itu minjam produk saya ada efek timbal baliknya gitu Bang, rupanya tidak sama sekali gitu Bang. jadi produkmu ini sempat dipinjam ya Iya, oleh pemerintah dalam konteks HUT Pemkab iya, Expo ya? iya, Jadi dijajakan di situ ya, iya, diperlihatkan ini produk-produk, ini dalam arti ini produk UMKM atau ini produk topik atau produk macam mana sebenarnya, Bang? mungkin kalau mereka itu Yang kau lihat kemarin itu kayak mana? kalau saya kemarin itu di situ Bang, itu produk bahwasanya ini anak binaan Delha gitu mungkin ya Bang. Mungkin. Iya, bahwasanya Delha itu, mengapakan ada anak bimbingan dari mereka itu gitu Bang, dari pengolahan sampah tadi dalam budidaya maggot tadi, makanya saya Bang, dirangkul gitu. Nah, kerjasamanya di awal bagaimana? Apa yang disampaikan pihak DLH kepadamu, kerjasamanya begitu? Maksudnya kami pinjam nih Mhm, produk-produk olahan magotmu begitu ya, kau setuju gitu ya? mhm, Apakah hanya sebatas maksudnya yang kau sampaikan tadi kan ini akan diklaim sebagai binaan DLH begitu. Kau mhm, udah tahu itu di awal? udah, Udah tahu dan kau setuju? setuju Bang. Heeh. Dengan kenapa kau setuju gitu? Maksudnya harapannya supaya Saya bisa dapat sampah tadi Bang, dan itu kau makanya sampaikan nggak di awal? tidak juga. Nah, ini juga sebenarnya kan artinya, Ya, ada harapan-harapanmu tadi mhm, supaya pemerintah bisa turun langsung gitu kan, mhm, tapi mungkin secara eksplisit tidak tersampaikan mhm, begitu. Nah, ini perlu juga begitu dalam artian kan menjadi pembelajaran gitu, bahwasanya dalam kerjasama-kerjasama lainnya ke depan, hal seperti ini kan perlu dipertegas, mhm, begitu kan? Kau kan nggak mau juga kan produkmu ini diklaim tiba-tiba tapi mhm, nggak ada keuntungan ya kan, iya, benar kan gitu kan? Iya gitu ya. Nah, di luar itu, di luar, expo tadi, nggak ada Bang. respon pemerintah? Di luar itu ketika selesai acara itu udah Bang, selesai semua, nggak ada lagi berkelanjutan bagaimana pengupayaan sampah tadi, bagaimana pengolahannya, nggak ada Bang. Artinya ada mimpi besarmu untuk pengembangan budidaya maggot ini yang belum terwujud begitu ya? Iya, Termasuk salah satunya tadi dengan menghadirkan mesin pengolah maggot iya, itu kan. Sampai sejauh ini gimana gitu, semangatmu masih kuat atau jenuh atau lelah atau bagaimana gitu? iya Karena itu masih belum terwujud kan? iya, kalau dibilang masih kuat, ya kuat Bang, gitu, karena masih berlanjut sampai sekarang kan budidaya itu Bang. Ya kalau terwujudnya ingin sekali kan gitu Bang, bahwasanya menciptakan produk hasil anak Labuan Batu gitu Bang, dan bisa membantu peternak-peternak tadi kan Bang, Iya. yang di awalnya harga pakan itu tinggi, bisa kita bantu dengan harga yang bisa membantu mereka gitu. Iya iya iya. Nah, selain Dinas Lingkungan Hidup kan, ini kan ada relasinya juga hubungannya dengan peternakan kan Iya, sebenarnya? Sempat ada pembicaraan ke sana, ke Dinas Peternakan gitu? nggak Karena ada yang Bang kau sama sampaikan sekali, di awal kan nggak sama komunis sekali Bang.
Nggak sama sekali ya? Iya, Kenapa? karena mungkin kurang pengetahuan juga kan, Bang, Iya. dan kurang juga relasi ada di dinas peternakan tadi, Bang. Atau jujur-jujuran aja, mungkin kau udah jenuh nih gitu kan, kerja sama pemerintah juga PHP juga nih atau bagaimana Ya gitu? gitu juga, Bang, itu juga kan jadi Iya. apaan, Bang, ketika kita ingin untuk kerja sama pemerintah ini bersifatnya kayak gitu juga PHP-an kan, Bang. Nggak jelas juga, ya udah jadi bekerja sendiri, lakukan sendiri, budidaya sendiri, udah sampai sekarang gitu aja, Bang. Oke, ya, artinya tetap lanjut dan tetap Lanjut, semangat tetap, Bang. ya, Iya, walaupun nggak ada respon dan bantuan dari pemerintah gitu. nggak ada sama sekali. Tapi ketika berhasil nanti kalau mereka datang gimana? Ya kalau berhasil ya alhamdulillah kan, Bang, gitu. Oh, Kalau mereka mau ingin juga kerja sama, ya kita belajar lagi dari ke belakang kan, Bang. Karena pun tanpa mereka pun bisa juga, Bang, gitu, semua ini terwujud gitu kan. Ya kalaupun mereka itu mau kerja sama atau bagaimana, ya bisa-bisa aja kan gitu, Bang. Apalagi untuk memajukan Labuan Batu ini untuk mengenai pengolahan sampah, untuk bagaimana Labuan Batu ini bisa bersih gitu, Bang. Ya kita pun, warga Labuan Batu ini khususnya anak muda kan, Bang, pengen juga gitu, Bang, membangun dan bisa terjun juga sama untuk pengolahan sampah tadi gitu. artinya anak muda ini kan harusnya difasilitasi begitu kan. Iya, didukung ya, Bang. Anak muda yang punya ide-ide kreatif Iya, kan begitu kan harapan kita, benar Fik mhm, ya? Oke, Fik. Nah, eee, salah satu mimpimu tadi untuk menghadirkan mesin mhm, pengolah maggot tadi mungkin belum terwujud begitu belum, ya, Bang, sama sekali. dan semangatmu juga tidak runtuh kan Mhm begitu kan. mhm, Artinya harapan ke depan kan sering kau sampaikan tadi bahwasanya bagaimana budidaya maggotmu ini bisa menginspirasi banyak orang kan, mhm, bisa dilakukan banyak orang. Karena ini menjadi solusi sampah organik itu bisa diolah gitu, iya, bahkan sampah rumah tangga sendiri begitu ya. mhm. Kira-kira apa hal-hal yang kau lakukan gitu? Mungkin ada kerjasama dengan kelurahan atau bagaimana? Tidak, Bang, tapi keinginan kemarin itu dari teman juga kan, Bang, konsultasi bahwasannya ingin mengupayakan juga kerjasama sama pemerintah, khususnya untuk uji coba di kelurahan dulu, Bang. Oke, Bagaimana pengolahan sampah organik, non organik yang bisa jadi nilai ekonomis untuk membantu warga tadi kan, Bang, masyarakat tadi, kayak sampah plastik bisa kita jual atau kita beli gitu kan, Bang. iya, Kalau organiknya misal, 1 cat Paragon disiapkan 2 biji, itu non organik sama organik gitu, Bang. oke, Kita bisa mengasih masyarakat ini telur maggot tadi untuk mengolah pupuk tadi, Bang. Sampah organik tadi, yang selama ini dibuang cuma-cuma kan, mhm. bisa kita terapkan ke mereka gitu, Bang. Dan seminggu sekali pun bisa kita kontrol, per berapa hari kita kontrol gitu, Bang, untuk si sampah tadi di masyarakat tadi kan, Bang. Dan nilai maggotnya pun bisa kita beli gitu ke mereka untuk membantu masyarakat tadi kan, Bang. Untuk pemberdayaan lah gitu, Bang. Yang itulah yang kami inginkan kemarin itu. Sudah sempat terwujud kerjasamanya dengan Belum, kelurahan? Sudah sempat disampaikan? belum. Wah Oh, ini ke kelurahan belum, Bang? iya, kelurahan belum, Iya, tapi ke ke teman tadi konsultasi lah teman bagaimana pendapat dia gitu, Bang. Bagus. oh ini masih dalam tataran ide ya? Iya, ide, Bang. Artinya di tiap-tiap rumah tangga itu Disediakan 2 tong sampah, satu untuk organik, 1 non organik gitu. oke, Kalau sampah plastik ini kan bisa dibeli gitu, Bang, ya, dengan teman kita juga kan, ya, yang berkecimpung untuk pengolahan sampah plastik menjadi BBM gitu. iya, Dan non organiknya bisa saya olah menjadi pupuk organik dan bisa eee, dimanfaatkan masyarakat juga kan, Bang, jadi pupuk, jadi apa gitu kan. Dan maggot tadi pun bisa saya beli gitu, dengan harga ya standar iya. kerjasama, karena kan telur dari saya juga kan gitu, Bang. Oh, tapi belum sempat disampaikan kepada pihak Belum, kelurahan. Kenapa? ya itu tadi, Bang, jenuh gitu, Bang, udah nggak ada lagi pengapaan gitu kan. Iya, iya. Artinya banyak mimpi-mimpi besar sebenarnya gitu ya. Mhm,
di mana ini bisa terwujud secara cepat kalau ada pihak-pihak lain yang Support. support, Iya bang. begitu ya. Nah ini menarik idemu tadi itu ya, terhadap penyediaan tong-tong tadi. sampah Iya. organik dan anorganik ya. Iya. Karena fokus Magot kita ke organik ya. Iya. Kalau dari segi kalkulasi pembiayaan itu mahal nggak? Ya tong berapa sih bang? Harganya kan gitu. Dan untuk si telur tadi, ya kita pun nggak ngambil keuntungan di situ. Pungut biaya untuk masyarakat tidak bang sama sekali. Tapi kan dengan syarat kan si Magot tadi itu kan bisa dijual belikan ke saya gitu. Untuk di apalagi kan bang, iya. dibudidayakan lagi kan, gitu. Artinya setelah masyarakat memasukkan sampah organiknya ke tong itu, Mm-mm. sampah terurai jadi Magot begitu ya. Iya, Dan kalian yang membelinya gitu. iya, Masyarakat juga dapat fee-nya fee-nya gitu gitu. ya. Menarik gitu ya. Penghasilan tambahannya bang. Mungkin bisa diterapkan dalam skala kecil ya, tetangga atau segala macam. Itu tadi kan bang, support ke biaya juga kenanya bang. Biaya juga ya. Iya. Nah kan kalau saya sendiri kan masih gimana gitu kan bang, modal itu gitu. Jadi dalam budidaya Magot ini topik sendiri atau ada kawan? Saya sendiri bang. Saya sendiri ya. Mm-mm. Nggak coba merangkul kawan-kawan yang seumuran atau bagaimana? Udah capek gitu bang. Udah pernah dilakukan? Iya, udah bang. Responnya? Ya pada saat itu ya kawan ya kayak gitu juga lah, anak muda kan bang. Ya bangunnya jam berapa, apanya jam berapa gitu bang. Udah nggak ada lagi pengapaan bang, ya bagus kita kerjakan sendiri apa sendiri gitu bang. Jadi lebih enak gitu kan bang. Iya, artinya kan menarik ya. Maksudnya ide ini kan bisa ditularkan atau disampaikan kepada anak muda bahwasanya dengan budidaya Magot ini kan punya nilai ekonomis. Mm-mm. Begitu ya. Dan Mm-mm. ini hal yang mudah dilakukan kan. Mm-mm. Benar gitu ya. Benar Tapi bang. respon kawan-kawan kurang. Kurang bang. Karena pengetahuan tadi kan. Karena Tidak ada jijik bang. mungkin nggak? Iya mungkin itu tadi ya bang. Karena itu kan ulat, jijik, apa kan bang, sampah lagi kan. Tapi ada duitnya. Iya mungkin kan mereka kan tidak terpikir ke situ bang. Mungkin kalau mereka itu tahu bagaimana pemanfaatannya, bagaimana nilai ekonomisnya mungkin mau juga kan bang. Tapi karena itu sampah tadi mungkin jijik ya. Nah, harapanmu kepada anak muda di Labuan Batu, kau kan pengen ya Mm-mm. konsep dan ide budidaya Magot ini tertularkan ke mereka kan. Mm-mm. Karena selain punya nilai ekonomis gitu, dia juga mengurangi jumlah sampah tadi kan. Sampah tadi ya bang. Pengen kan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan yang kau lakukan Pengen gitu bang. kan. Apa Kayak harapanmu ya? kalau harapan saya warga gimana ya bang? Ya, kepada kawan-kawan Iya, seumuran kawan-kawan lah. anak muda. seumuran lah gitu bang. Ini apa nih maksudnya nih agak pesimis atau macam mana? Iya gitu lah bang. Agak susah juga kan mengajak teman-teman ini. Tapi kalau kita tengok di luar sana, malah banyak teman-teman yang sebaya kita itu bikin komunitas untuk lingkungan gitu bang. Iya, iya. Tapi kalau kita di sini tuh kurang kesadaran untuk anak muda. Kurang kesadaran. Iya. Apalagi kan untuk pengolahan sampah tadi itu kan bang. Jadi agak susah gitu. Tapi mungkin ya, ini asumsi saya Hmm. gitu kan. Kadangkala kan orang-orang atau mungkin anak muda itu kan susah menerapkan sebuah ide itu mungkin karena mereka belum melihat nilai ekonomisnya gitu. Iya wah, pasti. Iya, artinya ketika sudah nampak nilai ekonomisnya kan orang bakal ngikut gitu kan. Iya, pasti bang. Sepakat nggak? Sepakat bang. Artinya ke depannya kampanyemu ya sudah pernah disampaikan nggak sama kawan-kawan? Ini ada Udah, keuntungannya loh gitu. udah bang. Pada saat itu udah kami pun ikut juga kan bang, bikin kelompok-kelompok kecil lah gitu bang. Dari Magot tadi kan bisa jadi pupuk organik. Teman-teman pun ikut bertanam gitu bang. Sempat juga, Sempat juga. sempat bang. Mereka itu mengerjakan bikin pertanian cabai bang di Oh. tempat saya itu kan. Sempat juga terjadi, tapi itu tadi kan bang, karena waktu juga mereka pun susah juga, jadi terkendala semuanya gitu bang. Sempat berapa lama itu dilakukan kemarin? Lama juga bang, 3-4 bulanan gitu juga. Itu menarik ya, terintegrasi ya. Ada Mm. yang bertanam, Ada peternakan gitu kan bang. peternakan Iya, gitu. karena kan sesambil satu ruang lingkupnya dia bang. Kotoran ternaknya itu bisa Magot tadi itu diolah, jadi pupuk. pupuknya Iya, untuk tanaman ya. iya. Waduh.
sempat menghasilkan pada waktu itu atau bagaimana? Tidak, Belum? Bang. Belum, ya? Iya, cuman udah terapakan lah gitu, Bang, tanaman tadi kan. Jenuh lah ya? Jenuh juga, Bang. Ada satu hal yang pengen saya dalami, Pik, gitu kan. Ini terkait dengan mimpimu tadi gitu ya. Mhm, Ya, kita tertarik begitu kan bahwa kau punya mimpi besar mhm, buat mengembangkan usaha Magot iya, ini gitu ya. Bahkan yang kita dengar kau sempat tinggalkan ini Magot, maksudnya kau nggak turun langsung, kau nyari pekerjaan lain, merantau, benar gitu ya? benar, Bang. Itu bisa diceritakan? Terakhir itu kan, itu tadi, Bang, saya tinggalkan karena ada kerjaan juga di luar kota kan, Bang, yang nilai ekonomisnya lumayan juga gitu, Bang. Dan itu pun bersifat nggak pala terlalu lama gitu, kontrak kerja juga kan, Bang, dan balik lagi ke sini gitu, Bang. Itu kau lakukan kenapa? Maksudnya udah jenuh usaha Magot atau mungkin tinggalkan dulu nih usaha Magot, nyari Karena itu modal tadi, dulu Bang, nih? nilai ekonominya tadi, Bang. Kita di sana dapat ekonomi lumayan kan, Ah, ngumpulkan uang untuk si Magot tadi. Begitu dapat uang di sana, pengennya mau melanjut lebih besar lagi ke Magot kan, Bang. oke. Mmm, Berarti kemarin kau sempat ke sana berapa bulan, 3 bulanan, Bang. udah pulang kemari? Udah, Udah dapat uang ya? dikit lah, Oke, Bang. ya kan itu niatnya kan gitu kan, Iya, pengen mengembangkan itu kan? iya, Heeh, dikit lah, Bang. dikit lah ya, Iya, pelan-pelan begitu ya iya. dibangun ya? Iya. Ya oke, Pik, ini mungkin kita di sesi penghujung diskusi ya. Mhm, Ya, kau sudah ceritakan tadi pengalamanmu tentang Magot berikut dengan kendala-kendalanya dan harapan besarmu begitu ya. Termasuk juga harapanmu terhadap anak muda di Labuan Batu ya, mhm, bagaimana mereka bisa paling tidak melakukan hal hal yang sama sama, atau hal lain yang lebih bermanfaat begitu ya. Nah, mhm. sekarang ya kita pengen ya, kira-kira harapan Topik sama pihak pemerintah begitu ya. Karena untuk mengembangkan usaha ini supaya besar gitu, butuh permodalan segala macam kan nggak bisa berdiri sendiri gitu. Mhm, Butuh pihak lain, salah satunya kan pemerintah begitu ya. Mungkin dalam 2 hal gitu. Yang pertama bisa terkait dengan support mereka terhadap pengembangan usahamu, kemudian terkait dengan sampah tadi, apa harapanmu begitu? kalau harapan saya untuk pemerintah ini, ayo kita kerjakan sama-sama tentang pengolahan sampah ini, bagaimana cara untuk mengurangi sampah, bagaimana cara penanggulangan sampah ini, itu sangat mudah sebenarnya, Bang. Tapi balik lagi kesadaran mereka itu, mau nggak gitu, Bang, mengerjakan itu semua gitu. Sebenarnya kalau kita mau terjun turun sama-sama, mungkin semua bisa teratasi gitu. Terkhusus warga Labuan Batu ini kan, Bang, Iya, mulai dari kita ke masyarakat langsung, bagaimana budidaya maggot ini, bagaimana pengapaannya gitu kan, Bang. Sebenarnya itu solusi utamanya gitu. Kalau harapan penuhnya balik ke bupati lagi lah, Bang, kesadarannya kan gitu. mmm, Jangan hanya janji-janji aja gitu kan. iya, Dan pada umumnya pun YouTube Abang terakhir saya dengar pun, pengapaan mereka itu pekerjaan awalnya kan di 100 hari itu kan mengenai bagaimana penanggulangan sampah, sampah betul, gitu iya, ya, Bang. iya, Tapi sampai sekarang nol gitu kan, Bang. iya, Nggak ada penanggulangan, iya, bagaimana cara iya. mengatasinya pun tidak ada gitu, Bang. Ini kayaknya nada-nadamu pesimis ini sama Ya, pemerintah nih. karena kan nyatanya, Bang, di TPA itu tidak ada pengolahannya gitu, Bang. Gitu-gitu aja sampai itu numpuk, bagaimana di TPA itu pun mereka pun nggak tahu kan gitu, Bang. Kalaupun kemarin beritanya mobil sampah itu ada untuk Labuan Batu itu sebenarnya tidak untuk pengapaan sampah gitu kan, Bang. Ya sama aja gitu, sampah itu tetap banyak gitu numpuk. Kalau tentang pengolahan sampah itu sebenarnya ya kita lakukan ya itu tadi, pemilahan, Iya, pengolahan gitu heeh. kan, Bang.
di situ pun bisa aja gitu, dan biaya pun nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak gitu, Bang. Dan bisa juga membantu masyarakat-masyarakat kan gitu. Oke, itu terkait sampah ya, Mhm. terkait dengan mimpimu bagaimana supaya mesin pengolah maggot tadi bagaimana? Kalau mimpiku, Bang, untuk pengolahan pakan tadi itu, ya sangat-sangat pengen gitu kan, Bang, bisa terwujud semuanya, bisa membantu teman-teman gitu kan, mengajak teman-teman, "Ayo ikut berpartisipasi untuk pengolahan tadi," kan gitu, dan bisa membantu mereka bekerja juga kan gitu, Bang, di situ. Sebenarnya nggak pala susah besar juga dana keluar di situ gitu. Ya kalau mereka pun mau support, ya alhamdulillah sangat senang juga kan, Bang, bangga juga gitu kan, Bang, bisa dikerjakan gitu. Tapi kalau ya hanya omongan omon-omon aja, ya Bagus joget aja gitu? iya, capek juga dengernya, Bang, Iya iya. malas juga gitu. Heeh. Tapi ya itu tadilah, Bang, kalau memang pemerintah itu mau terjun, mau ikut partisipasi untuk pengolahan sampah tadi, "Yok kita kerjakan sama-sama," gitu, Bang. Gimana solusinya, gimana pengerjaannya, bisa gitu, Bang, ikut serta dalam itu tadi. Oke, makasih Pik ya, Iya, udah Bang. mau bersama kita di diskusi, kali ini gitu ya. Banyak hal berharga ya, pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan Topik ya, termasuk mimpi-mimpi besar Topik yang sampai saat ini mungkin belum terwujud ya. Harapannya kepada kawan-kawan, pihak terkait, terutama pemerintah yang mendengar ini, saya pikir kita harus support ya. Seorang anak muda yang kreatif saya pikir ya, yang solusinya ini bisa berdampak pada kita semua. Makasih Pik, Ya, Bang. sampai jumpa. Iya, Bang.